Bab 5. Malam hari, Dafa baru saja sampai di rumah, masuk ke dalam langsung mencari keberadaan Hanum. Dia melihat sang istri sedang berada di dapur, berkutat dengan masakannya yang entah sedang membuat apa. Dafa meletakkan tas kerjanya di atas sofa, berjalan menuju dapur sambil melepaskan kancing lengan, lalu menggulung bagian lengannya sampai siku. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, berilah kepercayaan pada kami untuk memiliki keturunan. Hamba tidak tega kalau harus mengikuti keinginan ibu hamba. Kami hidup berkecukupan. Kami sangat menyukai anak-anak. Usia kamu sudah cukup matang. Apakah semua itu belum cukup, ya Allah?" Terus ia bergumam, berjalan menaiki dua anak tangga sebagai pembatas antar ruang keluarga dengan ruang makan. Menghampiri istri tercinta, memeluknya dari belakang secara tiba-tiba. Hal itu sontak membuat Hanum terkejut. "Mas Dafa, ngagetin aja deh. Untung adonannya nggak jatuh." Hanum bicara seraya melihat wajah Dafa dari samping. Namanya juga kejutan. Setelah bicara kepada Hanum, Dafa bicara kepada sang asisten rumah tangga. "Bibi, bisa tinggalkan kami." Rati yang sedang memotong sayuran pun langsung menghentikan aktivitasnya. "Baik, Pak." Dia mencuci tangannya, lalu pergi dari dapur. Setelah Rati pergi, Dafa melepaskan pelukannya, memutar tubuh Hanum hingga posisi berdiri mereka sekarang saling berhadap-hadapan. Lalu Dafa melingkarkan tangan pada pinggang Hanum. "Kenapa?" tanya Hanum seraya menatap lekat-lekat wajah Dafa yang menurutnya seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dafa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, hanya demi menutupi kegusaran yang sedang ia sembunyikan dari sang istri. "Bohong," seru Hanum seraya memukul dada bidang Dafa. "Pasti terjadi sesuatu di rumah ibu tadi." "Kenapa? Ibu kamu marah-marah?" "Enggak kok, siapa bilang marah?" Dengan cepat Hanum menjawab, Aku nggak bilang gitu. Wajah kamu yang bilang." "Emangnya wajah aku bilang apa?" Dafa merubah percakapan dengan sedikit gurauan. "Wajah kamu bilang, kalau tadi terjadi pertengkaran hebat antara kamu sama ibu kamu." "Lalu?" tanya Dafa lagi. "Wajah kamu juga bilang, kalau ibu kamu akan tetap meminta kamu menikah lagi sama perempuan pilihannya. Ibu kamu juga bilang, kalau aku adalah wanita yang egois, kamu juga pasti disuruh menceraikan aku, kalau aku nggak mau kasih kamu restu menikah lagi." Lalu apa? Apakah masih ada? Atau memang masih banyak?" Hanum membuka matanya lebar-lebar. "Bukan mau menambahkan, bukan juga mau mengurangi, tetapi aku mau meluruskan, kalau semua tebakan kamu itu salah. Sama sekali nggak ada yang benar." "Oh, ya," Hanum menatap tidak percaya. "Iya dong, kenapa juga harus bilang kayak gitu?" "Ya, karena aku..." Belum selesai bicara, Dafa memangkasnya dengan cepat. "Belum bisa memberikan keturunan." Kali ini Hanum diam. Dafa melanjutkan bicaranya sambil menautkan rambut panjang ke belakang telinga. "Punya keturunan bukan tujuan utama dalam pernikahan, sayang. Tujuan utama menikah itu untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Aku rasa hidup berdua pun cukup. Tapi, tetap aja yang namanya punya keturunan itu adalah impian setiap insan yang berumah tangga." Kali ini Hanum bicara dengan menatap sendu. Dafa terus berusaha membuat Hanum kuat. "Iya aku tahu, tapi jangan jadikan beban yang akhirnya mengganggu hati dan pikiran kamu. Mungkin aku akan menerima kalau ibu kamu nggak mengulang lagi permintaannya. Tadi aku udah ketemu sama ibu, udah bilang juga untuk berhenti meminta restu dari kamu dan insya Allah kedepannya ibu nggak akan minta lagi." "Serius?" tanyanya lagi untuk lebih memastikan. "Iya, sayang." Sebagai hadiah, Hanum mencium singkat pipi Dafa, lalu Dafa mengucapkan ucapan terima kasih. "Terima kasih, Hanum. Tetaplah menjadi Hanum yang kuat. Kamu harus selalu ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya, di luar batas kemampuan." "Iya, Mas. Kalau nanti ibu minta izin lagi sama kamu abaikan saja, ya. Jangan terlalu ditanggapi." "Iya aku usahakan. Sekarang makan dulu, yuk," ajak Hanum sambil berjalan menuju meja makan. Sedang asik makan malam bersama istri tercinta, ponsel Dafa berdering. Tanda notifikasi pesan masuk, lalu ia pun mengambil handphone yang kebetulan sekali diletakkan di samping piring dan membaca isinya. "Besok ibu sama Nara mau pergi ke dokter. Ibu nggak mau tahu, kalau hasilnya bagus kamu harus tetap menikahi Nara." Tidak ada niatan untuk membalas.
Dava meletakkan kembali ponselnya ke tempat semula, lalu melanjutkan makannya. Waktu berjalan, hari berganti hari. Karena hari ini hari Minggu, Dava menghabiskan waktu di rumah seharian bercengkrama dengan sang istri. Saat ini mereka sedang ada di taman, menyiram tanaman sambil mengobrol ringan. Lagi dan lagi ponsel Dava berdering. Dia menghentikan aktivitasnya sebentar, lalu menjawab panggilan telepon dari Nani sambil berjalan menjauh dari Hanum. "Assalamualaikum, Bu. Ada apa?" tanya Dava. "Nara sudah melakukan tes kesuburan. Kamu mau ibu yang datang ke sana, atau kamu yang datang ke rumah ibu?" "Ibu ini apa-apaan sih, Bu? Kenapa ibu nekat melakukan itu?" "Dava nggak mau nikah lagi, Bu. Dava nggak mau menyakiti perasaan Hanum." "Kamu nggak mau menyakiti perasaan Hanum? Lalu bagaimana dengan perasaan ibu?" "Ibu ini ibu kamu, Dava. Yang melahirkan kamu. Tega kamu nggak mikirin bagaimana perasaan ibu? Ibu mau keturunan dari kamu. Cuma itu. Tapi, Bu..." Belum selesai satu kalimat diucapkan, Nani memangkasnya dengan cepat. "Ibu nggak mau tahu. Pokoknya mau kamu yang kesini atau ibu yang ke rumah kamu. Aku nggak akan kemana-mana," tegas Dava. "Oke, kalau gitu ibu yang ke rumah kamu. Sekalian bawa hasil dari pemeriksaan." "Ibu..." Suara Dava menggeram. Ingin sekali Dava marah, tetapi tidak bisa. "Ya udah, kalau gitu kamu yang kesini." "Oke, aku yang akan ke sana." "Nah gitu dong, kan enak. Ibu tunggu sekarang, ya?" Iya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Selesai bicara dengan Nani, Dava mengakhiri sambungan telepon lalu memasukkan handphonenya ke dalam saku celana. "Gimana caranya aku bilang sama Hanum? Ya Allah, Ibu, kenapa Ibu menempatkan aku dalam keadaan sesulit ini?" batin Dava bergumam.